Di dunia yang serba modern ini, masih banyak masyarakat yang percaya pada kekuatan magis, seperti ilmu sihir. Meskipun banyak masyarakat modern yang tidak percaya dengan ilmu semacam ini, nyatanya sihir itu memang benar-benar ada. Sebagian masyarakat mungkin menganggap sihir sebagai hiburan semata. Namun pada kenyataannya, ada beberapa golongan masyarakat tertentu yang percaya bahwa sihir itu memang betul-betul ada, bahkan bisa digunakan untuk mengancam hidup manusia. Sihir adalah ilmu yang termasuk ke dalam golongan ilmu hitam. Ilmu hitam merupakan segala sesuatu yang bersifat magis dan biasanya dimanfaatkan untuk mencelakai orang lain. Konon, ilmu ini didapatkan dari cara yang kurang baik. Di Indonesia sendiri, ilmu hitam biasanya dipelajari atau dicari-cari oleh para dukun. Tujuannya untuk memperjualbelikan jasa mereka kepada para pengguna jasa. Namun, tahukah Anda bahwa ada beberapa ilmu hitam yang bisa dibilang paling mematikan dan kuat? Saking kuatnya ilmu tersebut, sampai dilarang untuk dipelajari. Tujuannya agar ilmu itu hilang dari muka bumi. Ada beberapa ilmu hitam di dunia ini yang sangat mematikan. Dan ternyata, urutan pertama ilmu hitam paling berbahaya bukanlah berasal dari Indonesia, melainkan Bulgaria. Ilmu hitam ini lebih dikenal dengan nama Malka Moma Bulgaria. Ilmu ini merupakan yang paling kuat di dunia. Metode ilmu hitam yang digunakan yakni bernyanyi dengan nada tinggi. Nyanyian tersebut ditunjukkan pada target yang dituju. Orang yang terkena ilmu hitam Malka Moma Bulgaria biasanya akan mengalami masalah organ hingga indera. Yang diserang adalah organ-organ vital. Walaupun secara metode ilmu hitam ini tidak terlalu menakutkan, namun jangan salah, efek yang ditimbulkan pada korban sangatlah fatal dan bisa menyebabkan kematian. Selanjutnya, ada ilmu hitam bernama Namunda. Ilmu hitam dengan nama Namunda merupakan sihir yang dimiliki oleh suku Indian Amerika. Metode yang digunakan yakni dengan memasukkan roh kepada tubuh korban. Setelah itu, orang yang menggunakan ilmu hitam Namunda akan membacakan mantra hingga korban meninggal. Kemudian ada ilmu hitam bernama Voodoo yang berkembang di Afrika. Ilmu ini juga tak kalah mengerikan. Metode yang digunakan oleh orang yang menggunakan ilmu hitam Voodoo yakni dengan ritual pemanggilan roh diiringi dengan musik dan tarian. Bahkan, banyak orang yang menganggap ritual ilmu hitam Voodoo sering dilakukan pemuja satanisme. Sebab, selain menggunakan musik dan tarian ritual, Voodoo juga memakai unggas dan doa-doa yang aneh. Selanjutnya, ada ilmu hitam yang bernama Suwangi. Suwangi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti burung hantu, juga mengacu kepada kepercayaan lama masyarakat suku Aru, ataupun roh jahat yang oleh suku Belu dipercaya selalu mengembara untuk memangsa manusia. Namun, bagi masyarakat Indonesia Timur, Suwangi atau Swangi menjadi nama yang terkenal sekaligus menakutkan. Ini karena Suwangi adalah sejenis ilmu hitam dan juga menjadi sebutan bagi dukun atau orang yang menekuni ilmu hitam tersebut. Suwangi ditakuti karena ilmu hitam ini biasa digunakan untuk membunuh musuh atau orang yang tak disukai. Penganut atau dukun Suwangi biasanya hidup di hutan dan terkadang hidup berbaur dengan masyarakat sekitar. Beberapa daerah di Indonesia Timur, khususnya Papua, menyebut Suwangi dengan sebutan berbeda-beda. Seperti di Yapen Barat, Suwangi biasa dikenal dengan sebutan Nyata. Sementara itu di Yaben Utara, Suwangi biasa dikenal dengan Hinata. Beberapa daerah di Kabupaten Yapen, yakni Pom, Ansus, Woi, dan Marau, bahkan masih ditakuti warga untuk didatangi karena ilmu Suwangi masih kental dimiliki oleh warga setempat. Suwangi juga dikenal hingga di Kecamatan Tobelo, Halmahera Utara. Di daerah ini, Suwangi dikenal memiliki wujud seorang perempuan cantik
dan mengincar laki-laki hidung belang untuk berhubungan intim. Setelah itu, barulah Suanggi menyerang dan memakan alat kelamin pria tersebut. Di Nusa Tenggara Timur, Suanggi berwujud nenek-nenek cantik yang menyimpan sangat banyak kedengkian kepada warganya. Nenek cantik ini hidup pada tahun 1895 di sebuah kampung di Nangaroro. Nenek ini akhirnya ingin melampiaskan kedengkiannya terhadap seorang bapak yang pulang memancing dan berhasil mendapatkan banyak ikan. Kemudian, sang nenek ingin agar sang bapak tersebut tidak lagi mendapatkan banyak ikan. Hingga suatu saat, sang nenek datang dan menyembah sebuah pohon besar selama 40 hari. Setelah itu, sang nenek mendengar sebuah bisikan untuk segera pulang ke rumah dan mempraktikkan ilmu hitam yang diperolehnya. Namun, ketika mempraktikkan ilmu hitamnya tersebut, sang nenek akhirnya tewas dan arwahnya gentayangan mencari mangsa. Sementara itu, masyarakat di Maluku Barat Daya menyebut Pulau Maupora sebagai Pulau Suanggi atau Pulau Para Pemuja Iblis. Nama lain dari pulau kecil ini juga sering dijuluki sebagai Pulau Batu Timbul karena bentuknya yang seperti gugusan batu karang yang muncul di tengah laut. Pulau Suanggi dalam pandangan ilmu mistis adalah sebuah istana megah yang terdiri atas 3 bagian, yakni bagian depan yang menjadi tempat persidangan, kemudian bagian tengah tempat raja memimpin persidangan, dan bagian belakang tempat pembantaian dan dapur tempat memasak. Pulau ini juga disebut-sebut memiliki sebuah batu berbentuk meja persembahan untuk darah dan para korban Suanggi yang dipersembahkan untuk makhluk gaib. Bahkan, menurut penuturan warga setempat bernama Jopi Dahok Lori, jika salah seorang warga setempat sedang sakit, arwah orang tersebut sudah dijemput kapal khusus yang dikawal perahu-perahu kecil dengan nahkoda dan anak buah kapal berupa arwah-arwah leluhur atau Suanggi-Suanggi dari Pulau Maupora. Suanggi biasanya melakukan aksinya pada malam hari. Salah satu ciri kedatangannya bisa terlihat seperti bola api yang melayang-layang di atas rumah sang korban. Suanggi dapat berubah bentuk dari bola api menjadi sosok hantu perempuan dengan wajah menyeramkan. Mitos lain menyebutkan bahwa Suanggi hanya bisa memakan daging orang-orang Papua karena rasanya lebih nikmat dari daging orang-orang suku lainnya. Ilmu hitam Suanggi menuntut orang yang mempelajarinya untuk menyediakan tumbal dari keluarganya atau keturunannya sendiri. Jika tidak kuat mental dan tidak memenuhi salah satu persyaratan, orang tersebut bisa mengalami gangguan jiwa alias gila. Baik, dari berbagai ilmu hitam yang sudah Mbah jelaskan, tentu tidak ada satupun ilmu hitam yang layak untuk dipelajari atau bahkan digunakan. Ilmu hitam adalah kenikmatan yang semu yang mampu membuat manusia tersesat dan terjerumus ke dalam dosa dan penyesalan. Sudah banyak bukti orang yang mempelajari ilmu hitam dan ujung-ujungnya malah merugi sendiri. Contoh yang paling terkenal ada kasus dukun Ahmad Suraji atau dukun AS yang menghabisi 42 perempuan demi menyempurnakan ilmu hitam. Dukun Suraji meminum air liur para korban sebagai syarat ilmu hitam yang sedang ia lakoni. Penampilan dukun Suraji tak terlihat kontroversial. Ia terlihat seperti masyarakat pada umumnya. Tubuhnya kurus, jangkung, dan orang-orang mungkin lebih mengira ia sebagai pegawai kelurahan dibandingkan kriminal. Sebagaimana ditulis majalah Intisari edisi 2017, Suraji dibesarkan oleh pasangan Jogan dan Sartik. Sang ayah yang berprofesi sebagai dukun meninggal kala Suraji baru berusia 7 bulan. Masa kecilnya hampir sama dengan anak-anak desa pada umumnya, bermain dan berlarian di ladang. Di lingkungan tempatnya bermukim, Suraji lebih dikenal dengan nama Nasib Klewang. Nama yang disematkan karena ketika kecil ia pernah tercebur sumur dan selamat. Menurut pengakuan ibunya, selain bermain di ladang, Suraji juga tertarik mempelajari ilmu dukun sejak umur 12 tahun lewat buku-buku peninggalan sang ayah. Hidup Suraji berubah 180 derajat saat ia memutuskan untuk berpoligami. Tak tanggung-tanggung,
Suraji menikahi 2 perempuan sekaligus, yang semuanya masih punya pertalian saudara dengan istri pertamanya, yaitu Tumini. Alasan Suraji menikah lagi karena ia ingin punya anak perempuan, sesuatu yang tidak ia dapatkan bersama Tumini. Pada saat bersamaan, Suraji kian getol menyelami lautan klinik. Ia mengaku bahwa dalam mimpinya, sang ayah kerap datang dan mengajarinya berbagai ilmu kesaktian. Terlepas apakah Suraji betulan sakti atau tidak, masyarakat setempat menganggap dirinya orang pintar alias dukun. Di rumahnya, Suraji melayani berbagai jenis jasa, mulai dari mengobati orang sakit hingga pasang susu. Dan pada suatu malam, Suraji bimbang karena dia didatangi oleh almarhum ayahnya dalam mimpi. Di pertemuan itu, sang ayah berpesan jika Suraji ingin ilmunya semakin sakti dan bisa memberikan kebaikan bagi banyak orang, ia harus mengorbankan setidaknya 70 nyawa perempuan. Setelah lama menimbang-nimbang, Suraji akhirnya melaksanakan petuah sang ayah. Maka, diburulah sejumlah perempuan untuk ditumbalkan. Aksi brutal dukun AS mulai terendus oleh media di tahun 1997. Kala itu, aparat Mapolsek Sunggal menemukan 42 rangka manusia di ladang tebu, tepatnya di Dusun Aman Damai, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang. Rata-rata korban berumur 13-27 tahun. Penemuan tersebut berawal dari informasi seorang pemuda lokal yang tanpa sengaja mendapati mayat tanpa busana di ladang tebu. Korban bernama Sri Kemala Dewi. Mulanya polisi mengira pelakunya adalah suami Dewi sendiri, sebab menurut keterangan warga, keduanya sempat terlibat pertengkaran pada malam sebelum Dewi menghilang. Akhirnya, seorang warga bernama Andreas mengaku pernah mengantarkan Dewi ke rumah Suraji guna melakukan konsultasi. Polisi lantas menindaklanjuti keterangan Andreas. Datanglah mereka ke rumah Suraji. Saat ditanya polisi, Suraji mengaku Dewi memang mengunjungi rumahnya. Namun, Dewi pulang selepas maghrib. Pengusutan kasus sempat terhenti karena bukti-bukti yang ditemukan tak cukup. Tapi polisi tak kehilangan akal. Mereka kemudian mendalami sejumlah laporan orang hilang dalam beberapa tahun terakhir. Dari hasil pendalaman itulah ditemukan satu benang merah. Ternyata sebagian besar korban adalah pasien Suraji. Temuan tersebut mendorong polisi untuk kembali mendatangi rumah dukun AS. Satu persatu sudut rumah disisir secara seksama. Akhirnya polisi menemukan beberapa helai pakaian perempuan dan perhiasan. Barang bukti itulah yang membuat Suraji ditangkap. Dalam proses interogasi, Suraji mengaku bahwa ia yang menghabisi nyawa Dewi dan 41 perempuan lainnya demi memperoleh ilmu sakti. Tak cuma menghabisi nyawa, Suraji juga menyikat barang-barang berharga milik korban. Kehidupan penjara turut mengubah perilaku dukun AS. Seperti diwartakan Kompas, dukun AS atau Suraji telah bertobat dan membuang semua ilmu kebatinan yang dimilikinya. Dukun Suraji diberi penjelasan dari segi agama bahwa ilmunya tersebut dapat mempersulit dirinya ketika dijemput oleh ajal nanti. Nasihat tersebut diterima dukun Suraji sehingga terpidana mati itu segera membuang ilmu kebatinan yang dimilikinya. Semenjak membuang kliniknya, dukun Suraji rajin mengikuti pengajian yang diselenggarakan 2 kali sebulan di LP kelas 1 Tanjung Gusta, Medan. Petugas di sana juga menyebut kalau dukun Suraji sudah tobat dan punya aktivitas ibadah yang luar biasa. Jika nafi lain langsung keluar musola setelah sholat, maka dukun Suraji akan berdiam diri untuk berzikir dalam waktu yang cukup lama. Di tengah pertobatannya itu, dukun Suraji sempat merasa tertekan setelah mengetahui rencana Kejaksaan Tinggi Sumut yang akan melaksanakan eksekusi mati terhadap dirinya. Kabar tersebut membuat dukun Suraji stres, mengingat ia masih berharap diberi grasi oleh presiden. Sebab dia pikir dia sudah bertobat. Setelah divonis mati oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, kuasa hukum dukun AS mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung 3 tahun kemudian.
Upaya kasasi itu pun ditolak pada 2004, dibantu Lembaga Bantuan Hukum LBH Medan. Dukun Suraji melayangkan kembali gerasi ke Presiden, dan hasilnya gerasi itu juga ditolak. Dukun Suraji tidak menyerah. Beberapa minggu kemudian, tim kuasa hukumnya lagi-lagi mengajukan gerasi. Namun upayanya selalu gagal. Gerasinya dikembalikan karena dianggap belum memenuhi masa 2 tahun dari gerasi pertama. Upaya hukum yang diajukan tim Dukun Suraji pada akhirnya sia-sia. Pada 10 Juli 2008, 3 peluru Brimob Polda Sumatera Utara menembus dadanya Dukun Suraji. Dukun itu pun tewas di tempat. Setelah dieksekusi, atas permintaan keluarga, jenazahnya langsung dikebumikan keesokan harinya. Jenazah Dukun Suraji rencananya akan dimakamkan di area pemakaman, tepatnya di depan rumah orang tuanya. Tapi rencana itu urung dilaksanakan karena memicu pro kontra warga setempat. Akhirnya, pihak kejaksaan memakamkan jenazah Dukun Suraji di desa Sei Semayang tanpa dihadiri pihak keluarga. Baik, dari catatan sejarah di atas, Mbah menarik kesimpulan bahwa ilmu yang dipelajari Dukun Suraji adalah ilmu kebatinan hitam yang katanya bisa menolong banyak orang atau bisa mengobati orang banyak. Namun, jalan yang harus ditempuh sangatlah ekstrim, yaitu menghabisi nyawa manusia. Dukun Suraji mendapatkan petunjuk itu dari almarhum ayahnya yang hadir dalam mimpi. Perlu teman-teman ketahui, hanya 2 orang sosok yang tidak bisa diserupai setan dalam mimpi. Yang pertama adalah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan yang kedua adalah guru kita. Selain itu, setan sanggup menyerupai sosok apapun dalam mimpi, termasuk orang tua kita. Nah, dan yang hadir dalam mimpi Dukun Suraji itu adalah setan yang bermaksud untuk menjerumuskan Dukun Suraji. Dari kasus tersebut, Mbah berharap tidak ada lagi kejadian serupa. Buat teman-teman, jangan sekali-kali melakoni ilmu hitam, karena hanya akan berujung pada penderitaan dan penyesalan. Sekian dari Mbah, tunggu kisah-kisah lainnya ya.